Billahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tamim khair. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tamim khair. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tamim khair. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Taib. Pembahasan yang lalu berhenti kita sudah sampai ke pembahasan bahwa takwil. Boleh nggak menggunakan takwil saat seorang ulama menyampaikan takwil terhadap awam? Oke. Ada 3 pilihan. Makna yang dia takwil itu dia yakin, maka harus dia sampaikan. Kalau dia ragu, maka dia harus menjauhi. Oh, ini benar nggak makna ayatnya gini? Maka tinggalkan penafsiran itu. Kalau menduga, hanya sekedar dugaan, itu bagaimana? Kita lihat dulu, makna yang kita duga ini, apakah makna yang cocok dengan Allah ataupun yang mustahil? Misalnya orang mendengar Allah punya kaki misalnya, kaki Tuhan. Makna ini boleh nggak bagi Allah? Mustahil. Makna kaki Tuhan adalah kekuasaan. Boleh nggak? Jaiz. Baik. Jadi makna yang kita duga itu kita lihat dulu jaiz apa mustahil. Terus kalau dia jaiz, apakah itu yang dimaksudkan daripada lafal? Jadi ada 2 proses lagi. Paham? Jadi takwil, kalau yakin makna dari ayat tersebut adalah takwil. Gini, kita takwil ayat, kita yakin maknanya takwil, maka harus kita takwil. Kalau ragu, kita tinggalkan takwil. Kita tinggalkan memaknai lafal tersebut. Kalau ragu, kalau duga, kita lihat dulu maknanya boleh nggak? Kalau boleh, apakah itu makna yang dimaksudkan ataupun bukan? Tapi ini kesimpulan yang akan kita bicarakan. Wa in kana matnunan fa'alam anna lidhanni muta'allaqaini. Ini iljamul awam. Jika makna yang ditakwil itu ragu, diragukan, maka niscaya engkau maka ketahuilah bahwa sungguh bagi menduga itu ada 2 sisi. Ada 2 yang terhubung. Ada 2 koneksi. Ahaduhuma anna ma'na alladhi qadaha indahu hal huwa jaizun fi haqqillahi ta'ala am huwa muhalun. Salah satu daripada keduanya itu bahwa sungguh makna yang sudah cocok ya, makna yang terlintas di sisinya. Adakah dianya makna itu boleh pada Allah Ta'ala ataupun mustahil. Wasani ayya'lama qat'an jawazahu. Yang kedua, bahwa seseorang mengetahui secara pasti boleh makna tersebut. Lakin taraddada fi annahu hal huwa muradun bil lafzi amla. Namun ragu dia seseorang pada bahwa sungguh makna, adakah makna itu yang dimaksudkan dengan lafal ataupun tidak. Jadi kita menduga lafal ini maknanya ini. Kita menduga bahwa makna nuzul itu bukan turun, ataupun makna ayat itu bukan tangan tapi kekuasaan. Kita lihat dulu, makna kekuasaan ini jaiz apa mustahil? Oke. Verifikasi yang kedua, apakah makna kekuasaan yang dimaksudkan daripada lafal ayat ataupun bukan? Paham? Jadi ada 2 proses lagi kalau kita menduga. Misaluhu, Ghazali memberi contoh, ta'wilul lafdil fawqi bil uluwil ma'nawi alladhi huwal muradu biqaulina as-sultanu fawqal wazir. Contohnya, contoh makna matnun ya, makna yang diduga. Itu mentakwil lafal fawq. Dengan apa kita takwil? Dengan tinggi yang maknawi, tinggi secara substansi. Jadi ada tinggi fisik. Kalau misalnya kita duduk di atas itu tinggi secara fisik, ada tinggi secara makna ataupun substansi. Martabatnya, ilmunya itu substansi. Paham? Dengan tinggi maknawi, yang mana tinggi maknawi itulah yang dimaksudkan dengan perkataan kita sultanul fawqal wazir. Raja, presiden itu di atas gubernur. Kalau bahasa di sini sultan itu di atas menteri. Makna atas ini apa? Posisi. Jadi uluwil maknawi. Jadi saat ada kalimat fawq yang dinisbahkan kepada Allah, itu maknanya adalah apa?
uluwi, ketinggian secara substansi ataupun maknawi. Fa inna la nasyukku fi subuti ma'nahu lillahi ta'ala. Maka bahwa sungguh kita tidak ragu dalam menetapkan maknanya tinggi secara substansi bagi Allah Ta'ala. Jadi orang yang tidak memiliki substansi, dia perlu lebih tinggi daripada orang lain dengan uluwil jismani, punya apalah gitu. Tapi orang yang benar-benar berkualitas, dia yang mementingkan adalah uluwil maknawi. Lakinna rubbama nataraddadu fi anna lafdal fawqi fi qaulihi ta'ala yakhafuna rabbahum min fawqihim. Namun kadang-kadang kita meragukan pada bahwa sungguh lafal fawq pada firman Allah Ta'ala yakhafuna rabbahum min fawqihim. Mereka takut akan Tuhannya di atasnya, min fawqihim. Hal urida bihi uluwul ma'nawiyu am urida bihi ma'nan akharu yaliku bi jalalillahi ta'ala dunal uluwi bil makanil ladzi huwa muhalun ala ma laysa bi jismin wa lahu sifatan fi jismin. Jadi tadi apa? Kita yakin bahwa Allah itu di atas segalanya, posisi, derajat dan keilmuan Allah itu di atas segalanya. Namun kita ragu apakah lafal fawq pada firman Allah yakhafuna rabbahum min fawqihim. Apakah min fawqihim ini dengan makna uluwil maknawi di sini? Adakah yang dimaksudkan dengan fawq itu tinggi secara substansi ataupun yang dimaksudkan dengannya makna yang lain yang layak dengan keagungan Allah, bukan tinggi dengan posisi yang posisi ini mustahil terhadap zat. Ma itu zat yang bukan jisim dan bukan sifat pada jisim. Yang sudah pasti bukan tinggi secara posisi karena ini mustahil. Karena Tuhan tidak bentuk dan Tuhan bukan sifat yang letak pada satu bentuk. Terus maknanya apa? Pada min fawqihim. Ragu kan? Ragu. Padahal makna uluwil maknawi kita meyakini Tuhan begitu. Tapi min fawqihim di sini apakah maknanya lah posisinya lebih tinggi, derajatnya? Ini kita ragu. Kalau misalnya ragu ya, ini contoh ragu. Wa misalus tsani ta'wilul lafdil istiwa'i 'alal arsy bi annahu arada bihi an-nisbatal khassata allati lil arsy. Contoh yang kedua itu mentakwilkan lafal istawa 'alal arsy. Istawa 'alal arsy dengan bahwa sungguh istawa itu yang Allah memaksudkan dengan istawa akan hubungan khusus bagi arasy. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Makna istawa apa? Hubungan khusus antara Allah dengan arasy. Itu makna istawa. Hubungannya bagaimana? Dudukkah? Gimana hubungannya? Menguasai kah? Banyak penafsiran. Taib. Wa nisbatuhu annallaha ta'ala yatasarrafuna fi jami'il alami wa yudabbirul amra minas sama'i ilal ardi biwasitatil arsy. Hubungan arasy dengan Allah itu bahwa sungguh Allah Ta'ala itu memperlakukan di semua alam semesta. Wa yudabbiru dan mengatur perkara dari langit kepada bumi dengan perantara arasy. Jadi gini, jadi Allah untuk mengatur semua yang terjadi di alam semesta ini itu dari arasy. Kenapa? Karena arasy itu induk benda yang paling besar adalah arasy. Seperti ibu kota mengatur semua daerah-daerah di bawah kepimpinannya. Seperti manusia mau apapun bertindak pasti dia dia bertindak dulu, mengatur dulu lewat akal baru melakukan. Jadi maknanya apa? Allah sebelum menciptakan, melakukan apa saja di dunia ini itu istawa alal. Mana istawa alal arasy apa? Nisbah, hubungan antara Allah dengan arasy. Di sini fa innahu la yuhdisu fil alami suratan ma lam yuhdishu fil arsy. Karena bahwa sungguh Allah itu tidak menciptakan di alam ini satu bentuk selama Allah tidak menciptakannya di arasy. Tetap semuanya di arasy dulu baru kama la yuhdisu an-nakashu wal katibu suratan wa kalimatan 'alal bayyad ma lam yuhdisuhu fid dimagh. Sebagaimana tidak ditulis, tidak diciptakan, tidak dibuat oleh pengukir dan penulis akan satu bentuk, yakni bentuk ini nakash ya. Maf'ul daripada nakash. Ataupun satu ucapan di atas lembaran putih.
ataupun tembok putih ya. Bayat ini kalau kertas, kalau tulis berarti kertas putih. Selama tidak dibuat seseorang akannya surah ataupun kalimat dalam otak. Jadi Ghazali ingin memberi bandingan. Orang yang sebelum menulis dia sudah mengukir dulu maknanya dalam pikiran baru dia tulis. Orang yang mau melukis dia sudah merangkai dulu dalam pikirannya baru melukis. Begitu juga Allah sebelum menciptakan semuanya itu prosesnya diaras dulu. Balla yuhdisul banna'u suratal bina'i ma lam yuhdisu suratahu fid dimagh. Bahkan tidak dibuat oleh tukang bangunan akan bentuknya bangunan selama tidak dibuat akan bentuknya dalam otak, ya kan? Arsitektur itu sudah ada desain dulu. Dia sudah mendesain rumah dalam pikirannya baru dia tulis. Fabi wasilatid dimagh yudabbirul qalbu amra alimihi alladhi huwa badanuhu. Maka dengan perantara otak diatur oleh hati, mengatur oleh hati perkara alamnya hati. Alamnya hati, apa alamnya hati? Yaitu badannya. Jadi gini, pimpinan dari tubuh manusia adalah kalbu. Hati adalah yang mengetuai, yang mengatur semuanya. Lewat apa hati mengatur tubuh manusia? Lewat akal. Jadi prosesnya lewat akal, dari akal baru turun ke badan. Taib. Begitu juga Allah yang menciptakan semuanya, tapi mengaturnya itu lewat arasy. Paham ya? Ini analogika makna istawa alal. Farubbama yataraddadu fi anna isbata hadhihi nisbati lil arsy ila Allah ta'ala hal huwa jaizun imma li wujubihi fi nafsihi wa imma ala sabili an yuqal ajra bihi sunnatahu wa adatahu wa in lam yakun khilafuhu muhalan. Maka kadang-kadang ragu seseorang fi anna dalam pada bahwa sungguh menetapkan ini nisbah, ini hubungan bagi aras kepada Allah Ta'ala. Adakah dianya hubungan ini suatu yang jaiz? Jaiz. Adakala karena wajibnya jaiz pada dirinya. Wa imma adakala di atas jalan bahwa dikatakan Allah memberlakukan dengannya akan sunnahnya dan kebiasaannya. Wa in lam yakun, sekalipun tidak adalah kebalikannya itu suatu yang mustahil. Jadi gini, oke. Tadi makna nisbah apa? Kolerasi. Apa hubungan Allah dengan aras? Hubungan Allah dengan aras seperti hubungan hati dengan otak. Hubungan hati dengan manusia sebelum bertindak dia melukis dulu, mengukur dulu, mendesain dulu lewat otak. Nah, hubungan ini apakah jaiz bagi Allah? Nggak ada yang mustahil kan? Nah, hubungan ini, hubungan antara Allah dengan aras, apakah wajib begitu? Ataupun itu adalah sunnatullah, itu kebiasaan. Sunnatullah itu adalah misalnya seperti api membakar, itu sunnatullah. Sekalipun kebalikannya, tidak mustahil. Api tidak membakar itu bukanlah suatu yang mustahil. Walaupun secara realita, secara aksiomatik api itu membakar. Maka salah saat orang menjelaskan pada pembahasan jaiz di kitab tauhid, api itu boleh tidak membakar secara filosofis. Karena api itu tidak punya kekuatan dari dirinya untuk membakar. Dia bisa membakar karena diberi kemampuan untuk membakar. Nah, api itu membakar secara fakta benar, ini nggak bisa diingkari. Saya dulu mendengar penjelasan Ummul Barahin itu, api boleh tidak membakar, makanan boleh tidak mengenyangkan. Berarti selama ini berapa kali kita makan yang nggak kenyang, yang kemeglang tuh, kenyang. Tapi yang membuat kenyang itu apakah diri makanan? Nah, ini ranah filosofis. Jadi masalah jaiz, wajib, mustahil itu ranah filosofis. Bukan ranah hukum, bukan ranah realita, bukan ranah fakta. Paham? Jadi setiap fenomenal yang terjadi itu ada filosofisnya. Nah, yang dibicarakanlah filosofis. Nah, Allah mengatur alam semesta ini ada undang-undang, sunnatullah bahasanya. Sunnatullah, falan tajida li sunnatillahi tabdila. Allah mengatakan kamu tidak akan menemukan pergantian ataupun kamu tidak bisa mengganti daripada sunnatul. Matahari itu bersinar, sunnatullah. Kita hidup dan mati, sunnatullah.
Siang dan malam itu sunnatullah. Boleh nggak Allah melakukan kebalikan daripada sunnah? Boleh secara akal. Dan Allah memperlihatkan itu saat ingin membuktikan kebenaran Nabi. Yaitu mukjizat. Jadi kalau dengan penjelasan yang pernah kita pahami bahwa jaiz itu boleh, ya api boleh tidak membakar. Nggak ada yang spesial dong dari mukjizat. Mukjizat itu spesial kenapa? Karena mukhalafah lil adah. Kapan baru berharga mukhalafah lil? Kalau adanya muttaridah. Paham ya? Oke. Jadi kolerasi antara arasy dengan Allah, apakah mesti begitu? Paham? Yani Allah emang seperti kerja hati dengan akal. Kerja tubuh manusia itu lewat dari hati ke akal. Itu mesti ataupun itu bagian daripada sunnah tuh. Walaupun kebalikannya itu bukan suatu yang mustahil. Boleh juga tidak begitu. Paham? Seperti Allah, manusia mungkin apa wajib? Hidup kita sekarang ini wajib apa mungkin? Wajib. Bukan jangan bilang mungkin. Kita sekarang yang sudah hidup itu wajib, bukan mungkin. Tapi wajib kita karena sudah diciptakan. Adapun melihat ke status kita sebagai manusia, boleh diciptakan, boleh tidak diciptakan. Adapun karena Allah sudah menginginkan kita diciptakan dan Allah sudah meluangkan kudrah Allah untuk kita, boleh nggak mukhalafah lil kudrah dan iradah? Apapun yang Allah kehendak pasti ada. Jadi ini dua ranah yang berbeda. Oke, nanti ke depan ini bagus dari Imam Ghazali. Kama ajra adatahu, sebagaimana Allah memberlakukan kebiasaannya pada hati manusia. Bi an la yumakkinahu min tadbiri illa biwasitatid dimag. Dengan bahwa tidak memungkinkan dianya Allah akan hati daripada mengatur kecuali dengan perantara otak. Kan ada perdebatan. Manusia berpikir lewat otak apa pakai hati? Pakai otak, tapi otak itu hati pada dasarnya. Cuma hati untuk mengatur, berpikir itu perlu perantara otak. Itu sunnatullah. Oke. Sunnatullah. Wa in kana fi qudratillahi ta'ala tamkinuhu minhu dunad dimag law sabakat bihi iradatuhul azaliyatu wa haqqat bihi kalimatul kadimatu allati hiya ilmuhu. Sekalipun ada pada kemampuan Allah Ta'ala itu memungkinkannya Allah daripadanya hati tanpa otak. Kalau telah terdahulu dengannya kemungkinan tersebut oleh keinginan Allah yang azali dan telah pasti dengannya oleh kalimat Allah yang kadim, yang kalimat Allah yang kadim itu ilmunya Allah. Ini walaupun tanpa otak, boleh nggak Allah membuat manusia itu berpikir tanpa ada otak? Kita nggak ada otak, tapi kita bisa berpikir. Boleh saja secara kemampuan Allah. Karena kalau kita bilang nggak boleh, sama dengan kemampuan Allah terbatas. Hanya ranah itu ya, ranah mengagungkan kebesaran Allah. Walaupun realita Allah memberlakukan manusia berpikir pakai otak. Paham ya? Oke? Nah, boleh nggak Allah dalam kemampuan Allah punya kemampuan untuk membuat manusia itu berpikir tanpa otak. Punya kemampuan. Kalau sudah terdahulu iradah kadim dan sudah ada ilmu. Misalnya Allah sudah berkehendak dan Allah mengetahui bahwa manusia berpikir tanpa otak. Nah, maka terjadilah begitu. Paham? Semua yang diinginkan dan yang diketahuikan dan dikehendak oleh Allah nggak terjadi. Wajib terjadi. Nah, lihat di sini. Fasara khilafuhu mumtani'an, maka adalah kebalikannya daripada masalah berpikir tadi tanpa otak itu mustahil. Boleh nggak manusia berpikir tanpa ada otak? Mustahil, nggak boleh. Kenapa? Karena sudah iradahnya begitu. Paham? Ini terjadi ikhtilat nih, percampuran pembahasan. Semua jaiz. Bahkan kita meragukan diri kita sekarang itu adalah jaiz. Allah sudah berkehendak wajib terjadi. Maka untuk tidak terjadi mustahil apa enggak? Kenapa? Beresiko nanti iradah Allah tidak tembus ataupun iradah Allah tidak berlaku. Sama dengan Allah lemah.
maka apa yang diinginkan oleh Allah, apa yang dikehendak oleh Allah wajib terjadi. Kebalikannya mumtani'un. Maka adalah berbedanya kebalikannya daripada proses tadi, yakni sunnatullah yang sudah Allah inginkan, itu mustahil. La likusurin fi dzatil qudrah, bukan karena terbatas pada diri kemampuan, bukan karena kudrah Allah itu terbatas. Bisa nggak tiba-tiba sekarang Netanyahu mati dan Trump mati? Hancur Amerika dan Israel sekejap detik ini. Kemampuan Allah bisa. Tapi Allah sudah berkehendak di dunia ini membuat aturan sunnatullah. Bisa nggak Allah membuat umat Islam itu langsung di puncak kejayaan? Bisa. Tapi Allah sudah mengatur, membuat sistem. Siapa yang berusaha, yang bekerja keras, maka dia akan maju. Terlepas apapun agamanya. Oke, maka ada yang bertanya kepada Syekh Ramadan Al-Buti, kenapa umat Islam terbelakang? Kenapa umat Barat maju? Karena mereka mengambil syarat, mereka mengimani dan melakukan sistem yang ada di dunia. Siapa yang berusaha di dunia ini maka dia akan mendapatkan. Siapa yang berusaha? Bukan siapa yang beriman. Oke ya. Lakin li istihalati ma yukhaliful iradatal qadimata wal ilma sabiqal azaliyah. Namun, jadi apa? Tidak mungkin terjadi kebalikannya. Ini manusia tidak mungkin berpikir tanpa otak, nggak mungkin. Bukan karena Allah tidak mampu. Tapi kenapa? Lakin karena mustahillah sesuatu yang berbeda dengan sesuatu akan iradah kadimah dan ilmu yang telah terdahulu yang azali. Mustahilnya gara-gara apa? Karena nanti akan bertentangan dengan iradah dan ilmu Allah. Walidzalika, karena itu sedemikian Allah berkata, walan tajida li sunnatillahi, dan sungguh kamu tidak menemukan bagi sunnah Allah itu tabdila. Jelas ya? Jadi tayo gara-gara tadi mukjizat Nabi, tadi keramat Nabi, tapi kayaknya tiba-tiba kaya tentu, tiba-tiba malim tentu. Kan surah Nadirah. Tayo hudip lang kaedah kuliah ke lam mustasnayat. Bek pertama ngero lam mustasnayat tapi. Ya kan? Kan al-kaidah kuliah. Manusia biasanya untuk alim dia perlu proses dan berusaha dalam belajar. Kecuali ada sebagian yang diberi ilmu laduni. Tanya hotel tadi ngonya tingkat gero tu bagian kecualian. Baiklah. Tetaplah kaidah mustasna. Lihat, Nabi saja yang diberikan keistimewaan. Andai Nabi memilih hidup penuh dengan mukjizat, maka sungguh Nabi memilih, tapi Nabi memilih untuk berjuang, bisa biar menjadi teladan bagi masyarakat, bagi umatnya. Nah, kita saat membaca satu kitab kumpulan mukjizat Nabi, seolah-olah dari awal hidup Nabi sampai wafat Nabi itu penuh dengan mukjizat. Ataupun saat membaca keramahnya seorang ulama, seolah-olah 80 tahun umurnya, 80 tahun penuh keramah. Enggak. Kesehariannya ya seperti manusia biasa. Oke. Angke tak bayang mustasanya mestinya jino keadaannya tinggal Imam Mahdi, pajan Imam Mahdi, enggak berusaha sedikit pun. Ya kan? Ada yang kalian le berita masalah lahir, alah tak gede gampang. Taib. Wa innama la tabdila li wujubiha wa innama wujubuha li suduriha an iradatin azaliyatin wajibatin. Ingat ya, ini matan ini ya, penting ya. Pernah enggak mengalami pemahaman yang sebagaimana yang tadi saya sebutkan, masalah jaiz dan imkan itu? Hah? Pernah. Saya rasa sering. Aneh juga begitu. Wa innama, hanya saja tidak ada pergantian, tidak bisa diganti bagi wajibnya sunnatullah. Kenapa sunnatullah itu nggak bisa diganti, wajib nggak bisa diganti? Wa innama, hanya saja wajibnya sunnatullah karena munculnya, karena sumbernya sunnatullah daripada iradah azaliyah yang wajib. Sunnatullah ini karena Allah kehendak dan kehendak Allah yang azali. Wa natijatul wajib. Nah ini kesimpulan daripada wajib wajib. Allah menginginkan ada. Keinginan Allah itu wajib enggak? Maka wajib natijatul wajib. Wa naqiduhu muhal. Lawan daripada wajib itu mustahil. Kalau Allah berkehendak kita ada, maka ada.
Untuk tidak ada itu padahal misalnya Allah berkehendak kita alim, maka wajib alim. Untuk tidak alim mustahil, bukan karena dari tidak dirinya mustahil. Diri untuk bodoh, menjadi manusia bodoh itu bukanlah suatu yang mustahil, tapi Allah tidak menginginkan itu. Baik ya. Wa in lam yakun muhalan fi dzatihi, sekalipun tidak ada dianya sesuatu tersebut itu mustahil pada dirinya. Jadi gini, ada wajib li dzati, ada wajib li ghairi. Allah wajibnya itu karena dirinya, sedangkan kita karena Allah kehendak. Tapi pada dasar diri kita, tanpa melihat keinginan, iradah dan kudrah Allah, kita itu suatu yang mungkin. Tapi saat terhubung dengan iradah dan kudrah Allah, maka wajib. Walakinnahu muhalun li ghairihi, akan tetapi mustahil li ghairi. Sebagaimana wajib ada wajib li dzati, ada mustahil, ada mustahil li dzati. 2 sama dengan 8, mustahil li dzati. Ataupun Tuhan punya 2 misalnya. Mustahil ada mustahil li ghairi. Kalau Allah menginginkan, beriradah dan berkehendak. Maka di luar berbeda daripada yang diinginkan itu mustahil. Kenapa? Li ghairihi. Gara-gara nggak boleh nanti. Misalnya gini, kalau dalam iktisad Allah mengetahui bahwa kita meninggal hari Sabtu. Boleh, mampukah Allah menghidupkan kita sampai hari Senin? Mustahil. Mustahil. Simpelnya kalau dengan sini. Mustahil karena tidak boleh. Karena kalau kita hidup sampai hari Senin, sedangkan Allah sudah tahu hidup kita sampai Sabtu, sebenarnya Allah bodoh. Boleh nggak kekurangan informasi bagi Allah? Nggak boleh. Tapi diri hidup sampai hari Senin itu mungkin. Jadi mungkin tanpa melihat apakah sudah dikehendak ataupun belum dikehendak. Tapi begitu kita melihat yang dikehendak, maka mustahil hidup sampai hari Senin. Wahwa ifda'uhu ila ayyang kalibal ilmul azaliyu jahlana. Ini. Dan dianya mustahil li ghairi, itu membawakinya persoalan tersebut, ini persoalan mukhalafah, tabdil ya. Membawaki kepada bahwa berubah ilmu yang azali akan bodoh. Jadi kenapa muhal li ghairi? Karena kalau terjadi nanti akan membawaki kepada jahil. Allah mengetahui kita mati hari Sabtu. Boleh mustahil kita mati hari. Kenapa? Kalau mati kita hari Senin ataupun hari Minggu, sama dengan ilmu Allah itu bukan ilmu jahat. Wa yamtani'u nufudul masyiatil azaliyah, dan mustahil tembusnya kehendak yang azali. Jadi gara-gara misalnya Allah berkehendak Sabtu kita mati, tapi kejadiannya Senin misalnya, sama dengan iradah Allah yang azali tidak terjadi, nggak boleh. Baik. Fa'idzan isbatu hadhihi nisbati lillahi ta'ala ma'al arsy fi tadbiril mamlakati biwasitatihi in kana jaizan aklan fahal huwa waqi'un wujudan. Maka saat itu menetapkan ini kolerasi, ini hubungan bagi Allah beserta arsy dalam mengatur wilayah, yakni alam ya, alam semesta. Mamlakah itu yang kita kuasai. Berarti yang Allah kuasai apa? Alam semesta. Dengan perantaranya aras, jika perkara tersebut adalah jaiz secara akal, maka adakah menetapkan nisbah tersebut itu realita terjadi secara wujud, yakni realita, fakta. Jadi begini, bahwa Allah menciptakan kita semuanya, mengatur apa yang ada di alam semesta lewat arasy. Ini adalah sunnatullah. Sunnatullah secara dirinya itu mungkin, tapi kalau Allah sudah kehendak maka wajib. Oke, maka dia jaiz kan secara apa tadi? Secara dirinya jaiz. Biwasit, yakni Allah mengatur alam semesta lewat arasy. Jadi hubungan Allah dengan arasy apa? Allah untuk mengaturnya lewat arasy. Hubungannya apa? Jaiz. Apakah faktanya begitu? Siapa yang menjamin, meyakini bahwa benar Allah melakukan penciptaan lewat arasy? Maka para filsuf mengatakan Allah itu menciptakan akal pertama, kemudian akal kedua. Itu sebenarnya hampir-hampir dengan ini. Bukan karena wajib. Lidzatih itu nggak wajib. Tapi Allah membuat satu sunnatullah
menciptakan ini dari ini lahir ini, dari ini lahir ini lahir ini. Paham? Siap? Ini benar realita nggak? Maka ada dua ranah, ada ranah jaiz, ada ranah hukum. Hukum itu fakta dan realita, sedangkan jaiz itu ranah filosofis. Ingat ya, ranah secara filosofis nggak bermasalah. Tapi faktanya begitu. Hadza mimma qad yataraddadu fihi an-nadhiru. Ini termasuk daripada perkara-perkara yang diragukan padanya, perkara oleh yang meneliti atau oleh orang yang berpikir. Wa rubbama yadhunnu wujudahu, dan bahkan diduga seseorang akan adanya ini. Oh ya, wuku. Seperti para filsuf sebagian mengatakan, ya Allah tidak langsung menciptakan kita tapi lewat aras. Hadza mislud dhanni fi nafsil makna. Ini adalah contoh menduga pada diri makna. Contoh, kan tadi ada dua hubungan dhan. Makna itu jaiz apa? Mustahil. Kalau jaiz apakah begitu faktanya? Paham? Ini contoh yang disampaikan apa? Contoh dhan pada diri wal awwalu mislud dhanni fi kaunil makna muradan bil lafzi ma'a kaunil makna fi nafsihi sahihan jaizan wa bainahuma furqani. Yang pertama itu contoh dhan pada keadaan makna itu yang dimaksudkan dengan lafal, padahal keadaan makna itu pada dirinya itu sahih lagi yang dan diantara keduanya itu dua perbedaan. Jadi begini, makna itu jaiz kan? Allah menciptakan semuanya lewat aras. Hubungannya ya begitu. Jaiz. Fi nafsihi boleh. Apakah itu yang dimaksudkan daripada Ar-Rahmanu 'ala arsy istawa? Tadi apa? Kalau kita menduga satu lafal, kita takwil, menduga ya, bahwa makna istawa itu adalah mengatur misalnya, menguasai misalnya. Karena kalau Allah menguasai aras, maka menguasai semuanya yang lain. Kalau menguasai, ini makna menguasai jaiz apa? Mustahil. Sudah kita pelajari tadi sunnatullah jaiz. Apakah itu yang dimaksudkan daripada ayat itu? Yani realitanya begitu? Ragu kan? Jadi berbeda nggak? Maknanya jaiz. Sekarang pertanyaannya, maknanya ini apakah yang dimaksudkan daripada lafal ini dan faktanya begitu? Letaknya ragu di yang kedua. Faham? Faham? Wal awwalu, yani awwalu mislud dhan fi kaunil makna muradan minal lafzi ma'a kaunil makna fi nafsihi sahihan jaizan, dan diantara keduanya itu berbeda. Li'anna kulla wahidin minad dhanni idzan qadaha fi nafsi, kan ada dua dhan itu kan? Ada dua. Menduga makna ini jaiz, kemudian menduga ini yang dimasukkan daripada lafaz. Karena bahwa sungguh tiap-tiap satu daripada dua dhan apabila sudah cocok ya ataupun timbul dalam jiwa, wahaka dan menjanggal dalam hati, maka tidak masuk di bawah kemampuan oleh menolaknya daripada jiwa. Wala yumkinuhu, dan tidak memungkinkan akan seseorang oleh bahwa tidak menduga dianya seseorang. Gini, pernah ngerasain lagi nggak enak hati? Bisa nggak kita lawan? Nggak enak itu kita buang. Secara ada usaha nggak? Bisa di luar kemampuan apa di dalam kemampuan? Di luar kemampuan, ya kan? Nah, ini kata Imam Ghazali bahwa dua dhan itu, yakni kita menduga istawa ini begini maknanya. Kemudian kita duga ini yang dimasukkan daripada lafal itu. Oke, muncul dalam jiwa. Oke, mengakar dalam jiwa kita, maka dia masuk di luar kemampuan ikhtiar. Maka kita tidak mungkin untuk tidak menduga karena tiba-tiba datang. Paham? Fa inna lidh-dhanni asbaban daruriyatan la yumkinu daf'uha. Karena bahwa sungguh bagi dhan itu ada faktor-faktor yang aksiomatik, yang pasti, ya bukan aksiomatik, yang pasti yang tidak mungkin melawannya sebab. Jadi kapan muncul duga, kapan muncul yakin, itu ada faktor-faktor yang tidak mungkin. Misalnya gini, setelah kita menelusuri misalnya matematika, kita kali-kali nih, kali tambah sampai satu kesimpulan. Yakin kan? Bisa nggak sampai kesimpulan kita ragu? Kita menerima premis, tapi kita ragu dengan natijah, bisa? Hah? Kalau menerima premis, lazim menerima natijah.
itu otomatis. Dan yakin itu tidak bisa ditolak kalau kita sudah melakukan proses. Paham? Misalnya gini, antum melihat seseorang dari jarak jauh. Antum melihat tanda-tandanya, kemudian antum mencari. Kemudian antum menemukan tanda-tanda yang antum cari selama ini. Kemudian timbul apa? Dugaan kuat, inilah orangnya. Biasa nggak pas kita melihat dan menemukan tanda itu untuk tidak duga? Enggak. Paham? Jadi setelah melakukan premis, Mbak sudah menolak natijah lazim daripada mukat. Wala yukallifullahu nafsan illa usaha, dan Allah tidak membebani akan jiwa kecuali dengan kemampuannya. Nah, lakin alaihi wadhifatani jadidatani, namun terhadapnya itu ada dua tugas yang baru. Jadi gini, kalau misalnya kita menduga makna istawa itu adalah menguasai, dan dugaan ini nggak bisa kita tolak. La yukallifullahu nafsan, Allah tidak membebani, nggak apa-apa. Namun bagi dirinya itu wajib ada dua tugas tambahan. Ihdahuma alla yad'a nafsahu tatma'innu ilaihi jasman min ghairi syu'urin bi imkanil ghalati fihi. Itu bahwa tidak mengklaim seseorang akan dirinya, tatma'innu yang tenang seseorang kepada sesuatu makna secara pasti, daripada tanpa ada perasaan dengan mungkin salah padanya makna. Jadi syarat yang pertama, jangan kita klaim ini pasti benar. Jangan sampai kita mengklaim tidak ada perasaan, ada kemungkinan salah. Kenapa? Karena ini kita ragu. Boleh kita memaknai itu, tapi ingat, mungkin sah, mungkin salah, mungkin sah. Maka ijtihad para ulama, ijtihad Imam Syafi'i itu betul versi dugaan, sedangkan yang berbeda dengan beliau mungkin sah, mungkin salah. Fala yang bagi ayah kuma ma'a nafsihi bimujabi dhannihi hukman jaziman. Maka tidak sepatutlah bahwa memutuskan seseorang beserta dirinya dengan kesimpulan dhannya akan hukum yang pasti. Kesimpulan dhan jangan jadikan sebagai hukum pas. Hukum fikih yang kita pelajari, yang kita anut selama ini, yang kita ajarkan, yang kita diajarkan dhan, maka katakan itu dugaannya begini, pendapat dhannya begini. Jangan jadikan pendapat pasti. Cuman dalam bahasa keseharian kita, dhan itu kita tempatkan bumati ke jud, kakoh punya jud. Baik dan citnya, ya kan? Taruhan biji, ini kan yakin gede. Lagi tanya mengkat, panen nak yakin tak mangku maju. Tapi hiak nyok yakin kali nyo, bertau. Nyo baje afiliat kali nyo bertau. Ico, makna yakinan mana ada yakin kan dia belum dugaan kuat, dugaan kuat. Mungkin salah. Iya. Wasaniyatu annahu idza indakarahu lam yutlikil qaula bi annal murada bil istiwa kadza au muradi bil fauqi kadza. Yang kedua, bahwa jika seseorang itu menyebutkannya, yang ini menyebutkan makna ya, takwil, itu tidak membebaskan ataupun tidak mengucapkan perkataan secara bebas dengan bahwa yang dimaksudkan dengan istawa begitu ataupun yang dimaksudkan dengan fauq begitu. Ini kalau kita menyebutkan istawa, makna istawa apa? Menguasai. Jangan secara mutlak. Istawa maknanya adalah menguasai, titik. Jangan secara itlak. Jangan mengenai makna fauq adalah bukan posisi tapi martabatnya Allah. Faham? Tidak boleh secara Terus bagaimana? Li'annahu hukmun bima la ya'lamu, karena apa? Karena bahwasanya penafsiran takwil itu kesimpulan dengan sesuatu yang dia tidak ketahui. Itu kan kesimpulan dugaan kita yang kita tidak yakini. Yang la ya'lamu itu yang tidak diyakini. Waqad qala ta'ala, dan sungguh Allah mengatakan wala taqfu ma laisa alaka bihi ilm, dan jangan berhenti sesuatu yang tidak ada bagimu oleh pengetahuan. Yang kita tidak ketahui harus tanya, harus kita pelajari. Oke? Lakin yakul, namun terus nggak boleh itlak, namun dia harus mengatakan ana adunnu annahu kaba. Aku menduga bahwasanya lafal istawa maknanya begitu. Aku menduga. 6. Maka begitu juga hadis-hadis dhaif itu harus disampaikan. Ini hadis dhaif. Ada riwayat yang saya dengar gitu. Perlu lihat para ulama sangat disiplin dalam
menceritakan, menghikayakan hadis. Kenapa? Untuk membedakan antara hadis yang kuat, hadis yang bermasalah. Tapi ini hadis maudhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu haram kata Ibnu Salah. Karena seolah-olah itu adalah emang Nabi yang mengucapkan. Ada indikasi bahwa Nabi yang mengucapkan. Nah, fayakunu sadikan fi khabarihi, maka ada seseorang itu yang benar dalam beritanya daripada dirinya dan daripada hatinya. Maka kalau dia mengatakan, menurut dugaan saya, istawa itu maknanya menguasai. Sama dengan dia benar nggak dalam menyampaikan? Sesuai nggak dengan dirinya dan hatinya? Sesuai. Wala yakunu hukman ala sifatillah ta'ala, dan tidak ada seseorang itu yang memutuskan terhadap sifat Allah Ta'ala. Wala ala muradihi bi kalamihi, dan tidak memutuskan terhadap maksud Allah dengan kalam Allah. Bahkan kesimpulan terhadap dirinya dan memberitahu daripada hatinya. Itu bukan kesimpulan Allah, tapi kesimpulanmu yang kamu pahami dari kalam Allah. Ini bagus nih. Ini bukan kesimpulan sifat Allah, tapi bukan menafsirkan kalam Allah dengan maksud Allah dengan kalam Allah. Tapi itu kesimpulan diri kita dan memberitahu apa yang kita duga. Bedakan ya. Jadi ini pandangan saya, bukan faktanya begitu. Kalau fakta jangan bilang menurut saya, karena tapi yang masih ranah teori ataupun ranah yang belum pasti menurut saya. Makna menurut saya itu memberitahu pandangan saya begini. Walaupun faktanya wallahu alam bisawab wa ilahil marji wal ma'ab.